Saudara-saudara sekalian, ketika Rasulullah Muhammad SAW memimpin di Madinah selama 10 tahun, itu tahun 622 sampai 632, 10 tahun. Pada masa itu adalah masa di mana syuro, musyawarah, percakapan, kesetaraan itu hadir. Dan yang menarik, yang ini saya ingin bahas kemudian, ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW wafat, diteruskan dengan 4 khalifah al-Rasyidin. Dalam periode 29 tahun, dari 632 sampai 661. Selama 29 tahun itu, ditambah 10 tahun, kita menyaksikan sebuah jalannya tata pemerintahan yang berbeda dengan dimanapun di muka bumi pada zaman itu. Pada zaman itu, pergantian kekuasaan ditandai dengan pertempuran. Pergantian kekuasaan ditandai dengan kemenangan, dengan kekerasan. Dan di masa 39 tahun itu, proses pemerintahan dijalankan dengan kedamaian, dengan institusi, dengan pelembagaan musyawarah. Bahkan penentuan kepemimpinan pun berdasarkan proses musyawarah. Keempat khalifah tadi dipilih menggunakan musyawarah. Cari di masa itu di seluruh muka bumi mana yang pernah mengadakan proses musyawarah seperti itu kecuali di Madinah. Hari ini kita memberikan label, pada masa itu belum ada terminologinya. Itu sebuah proses yang hari ini disebut sebagai demokratis. Itu sebuah proses di mana ada kepastian hukum, ada ketetapan hukum, di mana khalifah pun bisa berdiri di depan hakim, dan hakim pun banyak kisahnya menyatakan khalifah salah ketika dituntut oleh rakyat. Itu adalah periode di mana ada demokrasi, yang hari ini kita sebut istilahnya demokrasi. Di masa itu, pergantian kekuasaan dengan kekuatan fisik, dengan kekuatan senjata. Di masa itu, 39 tahun disebut sebagai masa keemasan. Dan pada waktu itu praktek demokrasi dikerjakan. Sayangnya tidak berkelanjutan. Sesudah itu, sistem lebih tradisional kembali. Yang satu dengan prinsip menggunakan rujukan Bani Hashim, yang satu dengan prinsip keturunan Rasul. Satu kita sebut Sunni, satu kita sebut Syiah. Ini adalah sebuah contoh bagaimana demokrasi pernah hidup dan dijadikan rujukan. Sehingga bagi umat Islam sebenarnya menjalankan proses demokrasi itu bukan hal yang baru. Justru umat Islam yang mempraktekkan pertama dan menunjukkan pada dunia bahwa demokrasi bisa dijalankan dan demokrasi berdampak pada kesejahteraan.